Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Appamadawaga, kelompok bait tentang kewaspadaan. Bait 32. Appamadarato bhikkhu pamade payadasiwa abhabo parihanaya nibbana sewa santike. Bait 32 artinya, seorang biku yang bergembira dalam kewaspadaan dan melihat bahaya dalam kelengahan, takkan terperosok lagi. Ia sudah berada di ambang pintu nibbana. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 32 Appamadawaga oleh Buddha Gautama. Kisah Nigamawasitissa. Nigamawasitissa lahir dan dibesarkan di suatu kota dagang kecil dekat Sawathi. Setelah menjadi seorang biku, dia hidup dengan sederhana dengan mempunyai hanya sedikit keinginan. Untuk berpindah patah, beliau biasanya pergi ke desa tempat saudaranya tinggal dan mengambil apa yang disediakan untuknya. Nigamawasitissa selalu melewatkan kesempatan menerima banyak dana makanan lainnya. Meski ketika punya kesempatan menerima banyak dana makanan lainnya. Meski ketika Anathapindika dan Raja Pasenadi dari Kosala memberikan dana makanan dalam jumlah besar kepada para biku, Nigamawasitissa tidak mau pergi ke sana. Beberapa orang biku kemudian membicarakan hal tersebut, bahwa beliau lebih dekat dengan saudara-saudaranya dan tidak memperdulikan orang lain seperti Anathapindika dan Raja Pasenadi
yang ingin berbuat jasa dengan memberikan dana makanan. Ketika Sang Buddha menerima laporan ini, beliau mengundang Nigamawasitisa dan menanyakan hal itu. Bhikkhu Nigamawasitisa dengan penuh hormat menjelaskan kepada Sang Buddha bahwa memang benar ia sering mengunjungi desanya, tetapi hanya pada saat berpindah patah. Ketika dia telah mendapatkan makanan yang cukup, dia tidak akan berjalan lebih jauh lagi, dan dia tidak pernah mempersoalkan apakah makanan itu enak atau tidak. Sang Buddha tidak menegur setelah mendengar penjelasan Bhikkhu Nigamawasitisa. Bahkan beliau menghargai tindakannya dan menceritakannya kepada bhikkhu yang lain. Beliau bahkan menganjurkan kepada murid-muridnya untuk hidup puas dengan sedikit keinginan sesuai dengan ajaran Buddha dan para Arya. Dan begitulah semua bhikkhu seharusnya mencontoh tindakan Bhikkhu Tissa dari kota dagang kecil. Berkenaan dengan ini, beliau menceritakan kisah raja dari burung nuri. Pada masa dahulu kala, tinggallah Raja Burung Nuri di lobang sebuah pohon besar yang tumbuh di muara sungai Gangga dengan sejumlah besar pengikutnya. Ketika buah-buahan telah habis dimakan, semua burung nuri pergi meninggalkan lobang tersebut, kecuali sang raja, yang puas pada apa yang masih tersisa di pohon tersebut. Saka mengetahui hal ini dan ingin menguji ketulusan hati Raja Nuri tersebut. Saka pergi ke pohon tersebut dengan kekuatan supranaturalnya. Kemudian dengan menyamar sebagai angsa, Saka dan permaisurinya Sujata mengunjungi tempat di mana Raja Nuri tersebut tinggal dan menanyakan kenapa dia tidak meninggalkan pohon tua tersebut seperti yang telah dilakukan Nuri lain, mencari pohon lain yang berbuah lebat. Raja Nuri menjawab, "Karena perasaan terima kasih kepada pohon ini, aku tidak akan meninggalkannya. Dan selama aku masih dapat makanan yang cukup, aku tidak akan meninggalkannya. Akan tidak berterima kasih sekali jika aku meninggalkan pohon ini, meskipun pohon ini akan mati." Saka sangat terkesan dengan jawaban tersebut. Dia menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Dia mengambil air dari sungai Gangga dan menyiramkannya di sekitar pohon tersebut. Segera pohon itu menjadi segar kembali, tumbuh kembali dengan cabang-cabang yang rimbun dan hijau, penuh dengan buah. Sangat bijaksana, meskipun seekor binatang tidak rakus. Mereka puas dengan apa yang tersedia. Raja Nuri yang ada dalam kisah itu adalah Sang Buddha sendiri. Saka adalah Anuruddha. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 32 berikut ini. Seorang bhikkhu yang bergembira dalam kewaspadaan dan melihat bahaya dalam kelengahan, tak akan terperosok lagi. Ia sudah berada di ambang pintu Nibbana. Tisatera mencapai tingkat kesucian arahat setelah khotbah Dhamma itu berakhir. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang